Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Noval dari Spulipa 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Untuk yang pertama, yaitu ciri-ciri. Yang pertama yaitu multiselular, yaitu makhluk hidup yang memiliki banyak sel dan susunan tubuh yang kompleks. Yang kedua yaitu tidak memiliki dinding sel, namun memiliki fungsi membran sel. Kemudian yang ketiga yaitu eukariotik, yaitu makhluk hidup yang memiliki inti sel, organel sel, dan sistem endomembran. Yang keempat yaitu heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri, dan ciri-ciri yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu simetri tubuh. Simetri tubuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu simetri radial, yaitu hewan yang memiliki lapisan atau bentuk tubuh melingkar. Kemudian yang kedua yaitu bilateral, hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Kemudian yang ketiga asimetri, yaitu tidak mempunyai kesetangkupan. Kemudian selanjutnya lapisan tubuh. Lapisan tubuh pada Kingdom Animalia terbagi menjadi dua, yaitu diploblastik. Diploblastik yaitu hewan yang memiliki dua lapis sel tubuh, yaitu ektoderma dan endoderma. Contohnya yaitu Cnidaria. Kemudian triploblastik, yaitu hewan yang memiliki tiga lapis sel tubuh, yaitu exoderma, mesoderma, endoderma. Contohnya itu Chordata. Kemudian selanjutnya yaitu rongga tubuh atau selom. Yang pertama yaitu acelomata, yaitu hewan yang tidak memiliki rongga dalam antar usus dengan tubuh terluar. Yang kedua yaitu pseudocelomata, yaitu hewan yang memiliki rongga dalam saluran tubuh atau pseudocelom. Contohnya yaitu rotifera dan nematoda. Kemudian celomata, yaitu hewan berongga tubuh yang berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderma. Kemudian kerangka tubuh. Kerangka tubuh pada Kingdom Animalia terdapat dua, yaitu exoskeleton, yaitu hewan yang memiliki alat perlindungan di luar tubuhnya. Contohnya itu hewan-hewan invertebrata. Kemudian endoskeleton, yaitu hewan yang memiliki alat perlindungan di dalam tubuhnya. Contohnya itu hewan vertebrata. Selanjutnya yaitu suhu tubuh. Suhu tubuh pada Kingdom Animalia terbagi menjadi dua, yaitu polykiloterm, yaitu hewan yang mengatur suhu tubuh dengan menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Contohnya yaitu reptil. Kemudian yang kedua homo eutherm, yaitu hewan berdarah panas yang menjaga suhu tubuh agar konstan meski suhu lingkungan berubah. Contohnya itu mamalia. Kemudian ruas tubuh. Yang pertama yaitu metameri, yaitu hewan yang memiliki ruas tubuh. Contohnya yaitu arthropoda. Kemudian yang kedua non-metameri, yaitu hewan yang tidak memiliki ruas tubuh. Contohnya yaitu protozoa. Kemudian metameri semu, yaitu hewan yang memiliki ruas-ruas tubuh pada sebagian tubuhnya saja. Contohnya yaitu pelatih helminthes. Selanjutnya yaitu reproduksi. Kingdom Animalia dapat bereproduksi secara seksual, yaitu peluburan gamet jantan dan betina sehingga menghasilkan zigot. Contohnya yaitu kucing. Kemudian aseksual, yaitu dengan cara pembelahan, regenerasi, dan pembentukan tunas. Contohnya yaitu sebagian besar dari vertebrata. Kemudian yang ketiga yaitu parthenogenesis, yaitu sel telur yang berkembang tanpa sperma. Contohnya itu lebah dan semut. Kemudian berdasarkan tulang belakang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu invertebrata. Invertebrata ini terdapat porifera. Porifera yaitu hewan yang memiliki saluran air. Saluran air ini dibagi lagi menjadi tiga tipe, yaitu askon. Askon ini merupakan saluran yang paling sederhana. Kemudian sikon, yaitu saluran yang memiliki dinding tubuh yang berlipat-lipat. Kemudian lukon, yaitu saluran yang paling kompleks. Porifera dikelompokkan berdasarkan penyusun kerangkanya, yaitu yang pertama Calcarea, Hexatinellida, Demospongiae, Sclerospongiae.
Kemudian yang B yaitu Coelenterata atau Cnidaria. Dia bersifat predasius atau pemangsa. Memiliki dua jenis bentuk tubuh. Yang pertama itu polip, itu berbentuk tabung. Kemudian medusa, yaitu berbentuk payung. Contohnya yaitu hydrozoa, scyphozoa, anthozoa, dan cubozoa. Kemudian Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki bentuk tubuh bulat pipih, bilateral simetris, dan lunak, serta bersifat triploblastik. Dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Turbellaria, Monogenea, Trematoda, dan Cestoda. Kemudian yang D yaitu Nemathelminthes atau sering disebut dengan cacing benang. Cacing ini adalah jenis cacing yang hidup bebas sebagai parasit. Dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu cacing perut, cacing tambang, cacing filaria, cacing kremi, dan cacing otot. Kemudian E, yaitu Annelida, adalah cacing yang beruas-ruas, merupakan hewan triploblastik selomata. Berdasarkan ciri rambutnya, dia terbagi menjadi 3, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Kemudian yang F yaitu Mollusca. Mollusca adalah hewan yang bertubuh lunak dan tubuhnya ada yang dilindungi oleh cangkok dari kapur. Mollusca ini dibagi menjadi Polyplapora, Pelecypoda, Gastropoda, Schapopoda, dan Cephalopoda. Kemudian yang G yaitu Arthropoda, yaitu hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Klasifikasinya antara lain yaitu Insecta, Crustacea, Arachnida, Myriapoda, dan Diplopoda. Kemudian yang terakhir pada invertebrata yaitu Echinodermata. Dia memiliki kulit yang berduri dan simetris radial. Klasifikasinya antara lain yaitu Asteroida, Ophiuroida, Echinopidea, Holoturoida, Crinoidea. Kemudian untuk vertebrata, yang pertama itu Pisces. Pisces merupakan kelompok hewan yang hidup di air, memiliki eksoskeleton berupa sisik. Diklasifikasikan yang pertama yaitu Agnatha, Chondroichites, dan Osteichthyes. Kemudian yang B yaitu amfibi, yaitu merupakan hewan yang dapat hidup di air dan darat. Dikelompokkan berdasarkan yang pertama Apoda, Anura, dan Urodea. Kemudian yang C yaitu reptilia, yaitu hewan vertebrata yang dapat beradaptasi di daerah kering. Dikelompokkan lagi yang pertama Opidia, Chelonia, Crocodilia, dan Squamata. Kemudian D yaitu Aves atau burung, memiliki ciri yaitu tubuhnya terlindungi oleh bulu. Diklasifikasikan lagi yang pertama Strutioniformes, Apterigiformes, Casuariformes, Procellariformes, Pelecaniformes, Cichoniformes, Anseniformes, Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, Psittaciformes, dan Strigiformes. Kemudian yang terakhir yaitu Mamalia. Mamalia adalah kelas yang memiliki mammalian atau kelenjar susu sebagai sumber makanan anaknya dan memiliki rambut yang menutupi permukaan tubuh. Dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Monotremata, Marsupiala, Tupaioidea, Rodentia, Edentata, Atriodactia, Insectivora, Carnivora, dan Primata. Kemudian untuk peranan animalia, yang pertama itu sebagai penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Yang kedua itu sebagai percobaan atau penelitian. Yang ketiga yaitu sebagai permata, contohnya mutiara. Yang keempat yaitu sebagai bahan pangan, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan saya hari ini tentang Kingdom Animalia. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.